Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril alim wasil akhlaqana bil hilim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العليم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر. Sama-sama kemampuan menurut Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah karena malam hari ini gilirannya Pak Haji Ustadz Aulia Rahman tidak ada, maka kita ganti agar majelisnya tidak kosong, kita ganti oleh imam kita Ustadz Zaini. Hadirin yang mulia, jadi dikatakan apabila berkumpul ya dua orang atau lebih dan di dalamnya bicarakan tentang agama, maka orang-orang yang hadir di dalamnya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Maka kita sangat sayang apabila kita sudah berkumpul, majelis tidak lanjutkan, sayang sekali. Dan inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti Allah berikan. Kemudian seseorang yang telah sholat maghrib, kemudian dia duduk sampai menunggu sholat isya, maka dia akan dihitung sedang beribadah separuh malam. Kemudian apabila nanti sholat subuh ia datang lagi dengan sholat berjamaah, maka dia dihitung sedang sibuk beribadah semalam suntuk. Hadirin yang mulia, maka inilah yang perlu kita masukkan dalam hati kita, bahwa hadirnya kita di masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat besar dan insya Allah tidak ada yang rugi bagi kita. Kepada yang beliau kami persilahkan. إلى روح والدنا وجميع مشايخنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وإسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah wa syukru lillah atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat Islam, iman, nikmat sihat afiat, panjang umur, sehingga kita semua dapat berkumpul di masjid ini, memakmurkan masjid, salat berjamaah, kemudian kita berniat i'tikaf, kemudian kita lanjutkan dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebab kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ulun sekedar menggantikan guru kita Ustaz Aulia yang kebetulan beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar kota. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan kita kaji pada malam hari ini berangkat dari sebuah kitab yang berjudul Khamsumi'ati Sunnatin min Sunanis Shalah ala Madhhabil Imam Asy-Syafi'i. Kitab yang berjudul 500 sunnah daripada sunnah-sunnah salat menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi pengarang ini nama beliau Habib Muhammad Al-Hadrami. Cuman terkenalnya beliau dengan sebutan Habib Sa'ad. Habib Sa'ad. Beliau memuat di dalam kitab ini tentang sunnah-sunnah salat yang beliau muat jumlahnya 500 sunnah. 500 sunnah. Sebetulnya sunnah-sunnah salat itu lebih daripada 500. Ada yang mengatakan 660. Ada yang mengatakan 800, bahkan ada yang mengatakan 1000. Cuman yang dimuat di beliau di kitab ini 500 saja. Yang menjadi pertanyaan buat diri kita sampai hari ini, berapa sunnahkah daripada sunnah-sunnah salat itu yang kita ketahui? Umpamanya 100 yang aku ketahui. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari 100 itu, dari 100 yang kita ketahui, berapakah yang kita amalkan? Ya. Berapa sunnahkah yang kita amalkan? Keutamaan mengamalkan sunnah itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi, La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu, kata Allah, mendekat kepadaku dengan melakukan amal-amal sunnah sehingga aku cintai dia. Jadi orang yang
ya, mengamalkan amalan sunnah itu ya, faedahnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku mencintai hambaku, kata Allah, niscaya aku yang akan memelihara pendengarannya, yang ia mendengar dengannya pendengaran itu. Ya, telinganya dipelihara Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala pelihara telinganya daripada mendengarkan sesuatu perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Telinganya kada mau mendengar ghibah. Ya. Selalu telinganya digunakannya untuk mendengar perkara atau hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Dan aku, kata Allah, yang akan memelihara penglihatannya, yang mana ia melihat dengannya. Ya, maksudnya Allah Ta'ala pelihara penglihatannya. Apa yang ia lihat, sesuatu yang diridhai Allah saja. Namun terlihat kada apa-apa lah. Ini yang melihat tuh yang bahaya. Yang jadi masalah tuh melihat. Namun terlihat kada apa-apa. Terlihat kemudian palingkan. Ya kan? Itu kada dosa itu. Kalau melihat, kemudian melihatnya begunah. Paham lah yang begunah. Pakai idgham bi gunnah berandam. Nah ini yang jadi masalah. Ya kan? Kalau terlihat, palingkan sudah. Palingkan sudah. Cuman yang jadi masalah tuh kita pas di lampu merah kalau kan pas ada di depan kayak gini nah. Ya kan? Hendak memalingkan kalau terumpak kan. Ya kan? Ya banyak-banyak istighfar ya sudah. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan apabila aku cintai, kata Allah, hambaku, niscaya aku yang akan memelihara tangannya, yang mana ia memegang dengannya. Maksudnya tangannya selalu digunakannya untuk hal-hal yang diridhai Allah Ta'ala. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku yang akan memelihara kakinya yang mana ia berjalan dengannya. Selalu digunakannya kakinya untuk berjalan atau menuju kepada tempat-tempat yang baik. Ke masjid, ke majelis ta'lim. Wala in sa'alani la'u'tiyannahu. Dan jika ia meminta kepadaku, jika ia memohon kepadaku, niscaya sungguh akan aku beri akan dia. Niscaya sungguh akan aku beri dia. Wa in ista'adzani la'u'izannahu. Dan jika ia meminta pertolongan, dan jika ia meminta perlindungan, niscaya sungguh akan aku lindungi dia. Nah itu. Ya, keutamaannya orang yang mengamalkan amalan sunnah. Amalan sunnah. Ya. Jadi amalan sunnah yang kita ketahui, ya kan? Mulai dulu dari sunnah-sunnah yang ringan-ringan, amalkan. Sunnah-sunnah yang ringan. Karena kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah, nanti sunnah-sunnah yang lain itu akan akan mudah kita amalkan. Ibaratnya itu sunnah yang kita amalkan ini mengeriau lawan sunnah yang lain. Paham lapian mengeriau? Ya. Menarik ya, menarik.
hendak masuk masjid dahulukan betis kanan, ya kan? Ya, baca doanya, ya kan? Keluar masjid, ya kan? Dahulukan kaki kiri, ya kan? Dan seterusnya. Apa amalan sunnah ya, yang kita ketahui, ya, amalkan. Yang ringan-ringan dulu, ya, yang ringan-ringan dulu, ya. Karena yang sunnah-sunnah yang berat-berat, bangun tengah malam, ini kan berat nih kan. Yang ringan aja dulu kada tak amalkan, ya, apalagi yang berat. Ya. Baik, kita mulai. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Lis-salati sunanun katsirun. Ada bagi salat itu sunnah-sunnah yang banyak. Sunnah-sunnah yang banyak. Ya, jadi di sini membahas sunnah aja. Ya, kadang membahas rukun lah. Kadang membahas syarat, kadang ya kan? Sunnahnya aja. Kebetulan pengajian di masjid kita nih fiqhul ibadah sudah selesai. Ustaz Aulia kan masukin asidin fiqh muamalah, ya kan. Jadi kosong fiqh ibadahnya. Jadi yang sedikit nih mudah-mudahan bermanfaat, ya kan, menggantikan Lis-salati sunanun katsirun. Ada bagi salat itu sunnah-sunnah yang banyak. Nadzkuru minha, akan kami sebutkan, minha, sebahagiannya. Jadi sebahagiannya aja yang disebutkan. Yang disebutkan musannif ini 500 sunnah. Ya. Minha, sebahagiannya, khamsumi'ati nadzkuruha minha khamsami'ati sunnatin faqat. Akan kami sebutkan di antaranya 500 sunnah saja. Faqat saja. Ya, berarti ada yang lain dah. Ya, selain yang 500. Wahia, yang pertama al-azanu. Yang pertama azan. Ini maklum aja kita, azan. Ya, baik salat sendirian maupun salat berjamaah. Ya. Ya, tidak ada khilaf di antara ulama diperintahkannya azan itu ketika hendak salat. Cuman yang jadi perselisihan ulama itu hukumnya. Ada yang mengatakan sunat, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan, misalnya di suatu kampung untuk ada yang azan, nah berdosa sekampungan. Ya. Harus ada seikungnya azan, nah, maka gugur sudah, ya, fardu kifayah. Kemudian yang kedua al-iqamah. Qomat dia kita. Qomat. Ya. Silahkan pian kalau yang membawa HP catat dengan 1 azan, 2 iqamah. Ya. Kemudian ulama menjelaskan pembagian salat itu dilihat dari segi diperintahkannya azan dan iqamah itu ada 4 bagian. Yang pertama disunnahkan azan dan iqamah. Ini seperti salat 5 waktu. Maka disunnahkan, ya, azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Kemudian salat Jumat. Ya, disunahkan juga salat azan dan iqamah.
Kemudian yang kedua, disunnahkan iqamah, tidak azan. Ya. Disunnahkan iqamah saja. Ya. Tidak disunnahkan azan. Ini seperti salat yang dijamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Cuman salat yang pertamanya sunnah juga azan. Salat yang pertama, umpama yang dijamak itu salat zuhur dan asar, ya kan? Maka ketika ingin melakukan salat zuhurnya duluan, sunat azan. Kemudian selesai salat zuhur, ingin melakukan salat asar, nah yang disunatkan iqamah aja lagi, qamat aja langsung, ya, qamat. Atau jamak takhir sama. Kemudian salat yang diqadha, tapi mengqadanya berlanjut gitu nah. Umpamanya mengqadha salat dalam satu waktu langsung 5. Maka yang disunnahkan di salat yang pertama aja. Misalnya kita ingin mengqadha salat zuhur, lanjut salat asar, lanjut lagi maghrib, isya, subuh, 5 salat nih kan. Yang disunahkan azan itu yang pertama aja ketika ingin memulai salat zuhur. Kemudian iqamah. Kemudian setelah selesai mengqadha zuhur, hendak sambung asar nih, menyambung salat asar, qadha salat asar. Nah itu iqamah aja lagi. Ya, iqamah aja lagi. Iqamah. Kemudian ya begitu seterusnya. Ya setelah selesai salat asar, mengqadha salat asar, lanjut lagi ke maghrib. Nah, sunat diantarai dengan iqamah. Kemudian tidak disunahkan azan dan iqamah, tapi disunahkan nida. Nida itu menyeru, memanggil. Nida. Ini pada salat-salat sunnah yang disyariatkan berjamaah, yang dianjurkan berjamaah. Seperti salat 2 hari raya, salat Id, salat Idul Fitri misalnya. Ini tidak disunahkan azan, tidak pula disunahkan iqamah. Yang disunahkan apa? Nida. Nida. Biasanya kan ya, sebelum mengerjakan salat itu ada ya muadzinnya atau bilalnya, ya, as-salata jami'ah. Nah itu nida namanya. Ya, nida. Atau salat gerhana, nah nida juga. Ya. Tidak disunahkan azan, tidak pula disunahkan iqamah. Tapi yang disunahkan adalah nida. Kemudian yang terakhir, bagian yang keempat, tidak disunahkan azan, tidak pula disunahkan iqamah, tidak pula disunahkan nida. Ini seperti salat rawatib, sunnah rawatib, salat qabliyah, salat ba'diyah, ya, kada usah berazan-azanan, kada usah beriqamah-iqamahan. Ya, langsung aja. Jadi yang pertama tadi azan, yang kedua iqamah. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga daripada sunnah-sunnah salat, al-intisabu qa'iman. Tegak berdiri sebelum memulai salat. Ya. Tegak berdiri dulu sebelum memulai salat. Ya. Tapi berdiri itu rukun, termasuk rukun di dalam salat. Rukun ketika kita takbiratul ihram. Itu sudah rukun berdirinya. Ketika kita takbiratul ihram, sebelum takbiratul ihram itu nah, berdiri tegak itu sunnah dulu. Ya, sunnah. Imam sebelum mengangkat takbir, kita sunnah sudah berdiri itu sunnah, sudah berdiri kita. Ya,
Kalau salat berjamaah, kapan kita berdiri di shaf itu? Ya. Ada yang mengatakan ketika kalimat qad qamatis shalah berdiri sudah. Ada juga yang mengatakan ketika selesai iqamah, tuntung iqamah baru berdiri, ya kan? Tapi posisinya sudah di shaf. Ya. Posisi kita itu sudah di shaf. Ya tinggal berdiri aja lagi, tinggal merapatkan aja lagi. Kalau misalkan posisi kita di ujung sana, ya kan? Masih di ujung sana, jangan qad qamatis shalah hanya berdiri, ya kan? Sebelum itu sudah berdiri, karena kan butuh ada waktu, ya kan, mendatangi shaf, ya kan? Kecuali shafnya sampai ke sana, ya. Jadi berdirinya tadi sudah posisi di shaf. Kemudian yang keempat daripada sunnah salat ayyufarrija baina qadamaihi. Ya. Merenggangkan antara dua kakinya. Merenggangkan kedua kakinya. Kemudian yang kelima ayyakuna qadra shibrin. Jadi merenggangkannya tadi ukurannya seberapa? Ya. Renggangnya itu qadra shibrin, sekedar sejengkal. Sejengkal itu ini. Sejengkal itu ini. Ya, sejengkal. Nih ujung apa namanya nih? Kelingking. Kemudian nih ujung ibu jari pian tarik sini nah. Ya kan? Nah itu ukurannya. Ya, itu ukurannya sekedar sejengkal. Maksudnya kurang lebih sejengkal. Lebih sedikit kata Bapak, kurang sedikit kata Bapak. Ya kan? Ya. Cuman jangan juga pian ya hendak memulai sholat mengukuri dulu, mempas-paskan, jangan juga itu dikira-kira aja kan. Kira-kira aja. Ya, kurang lebih sejengkal ya. Sejengkal. Ya. Kurang sedikit kata Bapak, ya. Lebih sedikit kata Bapak. Ya, sama ya. Ya. Ada juga pendapat qadarnya itu sekedar 4 jari ini, ada juga itu. Kalau misalnya renggangnya 4 jari itu ada juga yang mengatakan itu. Kalau merapatkan shaf, mana patokannya? Merapatkan shaf. Ya, merapatkan shaf itu patokannya ini. Bahu nih. Asal bahu sudah bersampukkan antara bahu yang satu dengan yang satu, ya sudah. Ya kan? Sudah. Jadi kada juga merenggangkan tuh seranggang-ranggang kita berangkang itu. Ya kan kada juga ya. 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 Seandainya renggangnya tuh seinilah, ya kan? Seini. Ya. Misalkan ada di antara ulama dahulu tuh kan mengamalkan salat sunnah itu sampai berapa? Beratus-ratus rakaat, ya kan? Tiap malam. Namun sampai 10 tahun kayak ini sembahyang bisa berjalan kayak ini. Ya. Kemudian sunnah yang keenam, an-nazaru ila maudhi'is sujud, memandang kepada tempat sujud. Jadi pandangan diarahkan ke tempat sujud. Kenapa? Karena ya memandang ke tempat sujud itu lebih mendekatkan kepada khusyuk. Lebih mendekatkan kepada khusyuk. Sekurang-kurangnya khusyuk itu kan
Ya, sekurang-kurangnya khusyuk dalam salat itu kita nih, ya kan, sadar apa yang kita lakukan, apa yang kita baca. Ya, itu sekurang-kurangnya khusyuk, ya kan. Ya. Tahu hitungan rakaat, ingat hitungan rakaat, ya kan. Ya. Sadar aku nih membaca Fatihah, ya kan. Sadar aku nih sujud, ya kan. Itu sekurang-kurangnya khusyuk itu. Karena mahayal kemana gitu lah, ya kan. Mahayal kemana, ya kan. Sampai bacaan imam, apa yang dibaca imam tadi di rakaat pertama aja, kada ingat lagi. Ya kan. Apa yang dibaca imam di rakaat kedua tadi ayatnya, kada ingat. Ya kan. Jadi pahamannya tuh kalau sunnahnya pandangan itu diarahkan ke tempat sujud, berarti kalau mata kita tuh ke kiri, ke kanan, ke atas, ya kan, tuh makruh. Makruh. Kalau sampai dadanya juga yang termiring, nah itu bisa batal sembahyangnya. Ya, karena mengarah kiblat lagi sudah. Nah, makanya ketika salam pun yang ditolehkan tuh nih wajah, muka, bukan dada. Ya. Kalau dada gimana bisa batal sembahyangnya karena sudah kada menghadap kiblat lagi. Nah, kecuali nanti ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ya. Ketika sampai pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pandangan kita alihkan ke sini. Pandangan kita alihkan ke sini. Pandangan aja, jangan lawan gulu-gulunya. Jangan. Lawan gulu-gulunya jangan. Pandangannya aja, nah. Pandangan aja dialihkan ke sini. Ke sini, ke telunjuk ini. Sampai kapan? Sampai salam. Sampai salam. Kalau pandangan tuh melebihi dari tempat sujud lah. Terlihat misalnya betis jamaah yang di depan, terlihat sarungnya yang di belakang kan, bertulisan Wadimor, jangan. Ini mempengaruhi juga ya, mempengaruhi kekhusyuan salat juga ya kan. Apalagi di depan ini nah, pakai baju kaos. Baju kaosnya bertulisan sini naga ulang nah. Oke. Bergambar naga. Ya kan? Pasti sudah kada khusyuk ini kan. Ya. Yang ketujuh, hitung aja biarlah. Yang ketujuh, ayyudi man nazara ila mawdi'is sujud fi jami'i salatihi haitsu fataha 'ainaihi. Mengekalkan, maksudnya terus-menerus pandangannya ke tempat sujud. Terus-menerus dari awal ya sampai akhir pandangannya ke tempat sujud, kecuali tadi pada ketika ini mengisyarat dengan telunjuk ini. Pada keseluruhan salatnya ya, dengan cara membuka mata. Membuka mata, artinya memandang itu kan dengan mata terbuka. Nah, kecuali nanti sholat dalam keadaan khauf, takut terhadap musuh, misalnya dalam situasi perang. Sholatnya misalnya
musuh di depan kan kira-kira nih, ya. Maka tuh boleh, ya kan? Pandangan tuh melihati arah musuh, ya kan? Arah musuh. Hatta sekalipun kita di hadapan Ka'bah, tetap ujar ulama pandangan ke tempat sujud. Cuman ada juga ulama yang apa, mengatakan ketika sembahyang di hadapan Ka'bah itu pandangan ke Ka'bah. Karena memandang Ka'bah ini hukum ibadah. Cuman kalau di kitab sini tetap pandangan itu di tempat sujud sekalipun di hadapan Ka'bah. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 8, itraqur ra'si qalilan, menundukkan kepala sedikit. Jadi ketika intisab qa'iman tadi, ya kan, berdiri tegak tadi, maka ditundukkan kepala itu sedikit. Nah, tundukkan sedikit ya. Tundukkan sedikit. Ya, bukan kayak inilah. Ini limpat, ya kan? Atau ke belakang tunduknya. Ini. Nah, tunduk ke belakang itu namanya. Ini tunduk ke depan sedikit. Nah. Kenapa? Karena menundukkan kepala sedikit, ya, menundukkan kepala ke depan sedikit itu lebih dekat kepada tawadhu. Lebih dekat kepada tawadhu. Ya. Dan lebih dekat kepada menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Yang selanjutnya nomor 9, as-siwak. Nah, bersiwak, ya kan? Bersiwak. Ini Allah menjadi kita, ya kan? Karena hadis Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Seandainya ujar Nabi, aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan mereka bersiwak ketika ingin melaksanakan setiap salat. Ya. Cuma karena memberatkan, jadi hukumnya sunnah aja. Sunnah aja. Bersiwak. Ya. Di hadis lain, ujar Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwak matharatun lil fam. Siwak itu bisa mensucikan mulut, bisa membersihkan mulut. Yang tadinya gigi itu kuning karena disiwaki kan jadi putih. Yang tadinya gigi itu ada makanan yang menempel kan disiwaki jadi hilang, ya kan? Nah, maksudnya bersih. Gigi itu, mulut itu bersih. Wa mardatun lirabbi, dan siwak itu membuat ridha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu kan suka kepada yang bersih. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala itu indah, menyukai kepada keindahan. Orang bersih itu kan indah. Caranya bersiwak itu, ya, caranya bersiwak itu, ya, siwak, ya, pian letakkan 3 ini di atas, ya, telunjuk, jari tengah, jari manis, ya kan, ini di atas, kemudian ibu jari, ya, kelingking ini letakkan di bawah, cara memegangnya, ya, kemudian cara menggunakannya, ya, gigi itu apa? Secara melebar kayak ini, ya, melebar.
Ya. Cara melebar. Ya. Ya. Kemudian sunat juga lidah itu disiwak. Caranya itu memanjang. Manjang. Gigi tadi bagian luar, bagian dalam. Mana gigi bagian luar, mana gigi bagian dalam. Gigi bagian luar tuh yang berpintangan bibir ini nah. Itu gigi bagian luar tuh. Yang berpintangan bibir. Pokoknya ini bibir nih. Ya. Ya, yang berpintangan tuh bagian luar. Mana gigi bagian dalam yang yang di luar di luar berpintangan bibir ini bagian dalam tuh sunat ya. Nah. Ya. Kemudian yang ke-10 yustahabbu lirrajuli ay yusalliya fi thawbaini qamisin wa ridain. Ya. Yang selanjutnya sunnat bagi orang yang sembahyang itu memakai dua pakaian. Dua pakaian. Sampai Isya sudah. Ya. Sampai situ aja. Di lain kesempatan mudah-mudahan kita sambung nanti ya. Sunnah yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami. Mudah-mudahan dengan sebab kita duduk di masjid ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita. Allah taala kabulkan segala hajat kita dan Allah taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تودنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته